Perlawanan rakyat Kalimantan di masa perjuangan. Pulau Kalimantan pernah menjadi medan perang melawan penjajah. Peristiwa ini pun dikenal dengan nama Perlawanan Rakyat Kalimantan terhadap Belanda dan kemudian Jepang. Peristiwa ini tepatnya terjadi di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Akibat perlawanan terhadap penjajah, ada begitu banyak nyawa yang berguguran. Buat kamu yang belum subscribe, mohon subscribe channel ini ya, agar mitos, sejarah, dan masa depan bisa kamu dapatkan secara rutin, sehingga kamu bisa terhibur dan mengetahui cerita yang lebih luas. Perlu kamu ketahui, perlawanan rakyat Kalimantan berlangsung hampir selama setengah abad. Jenis perlawanannya pun terbagi menjadi dua corak, yakni ofensif atau menyerang dan defensif atau bertahan. Pertempuran ini berlangsung pada tahun 1859 karena Belanda ikut campur tangan terhadap pengangkatan raja di kerajaan Banjarmasin. Hal ini pun ditentang oleh masyarakat dan juga bangsawan sehingga menyebabkan perselisihan. Diketahui, Belanda mengangkat Pangeran Tamjidillah menjadi seorang sultan. Padahal di sisi lain, ada Pangeran Hidayat yang dinilai lebih berhak namun hanya ditunjuk sebagai mangku bumi sehingga memicu kemarahan rakyat untuk menyerang. Tokoh perlawanan rakyat Kalimantan. Perlawanan rakyat Kalimantan melawan Belanda dipimpin oleh Pangeran Antasari. Ia memimpin pasukan rakyat untuk mengepung benteng Belanda di Martapura dan juga Pangaron. Kemudian, ada juga Kiai Demang Loman dan pengikutnya yang bergerak di sekitar Riam Kiwa dan mengancam benteng Belanda. Sementara di pos Belanda Istana Martapura, Haji Nasrun juga melakukan penyerangan. Pada bulan Agustus 1859, tiga tokoh setempat, Haji Buyasin, Kiai Langlang, dan Kiai Demang Loman bersama-sama menyerang benteng Belanda di Tabanio. Sedangkan Pangeran Hidayat tetap mengadakan perlawanan gerilya. Sayang, di tahun 1862, Pangeran Hidayat ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Cianjur. Sedangkan Pangeran Antasari diketahui meninggal dunia di tahun yang sama. Selanjutnya, tokoh kepemimpinan dilanjutkan oleh Gusti Mat Said, Pangeran Mas Natawijaya, Tumenggung Surapati, Temenggung Naro, Penghulu Rashid, Gusti Matseman, dan Pangeran Perbatasari dengan melakukan perlawanan gerilya. Perlawanan tersebut dilakukan menyebar ke berbagai wilayah guna menyulitkan Belanda. Diketahui, perlawanan itu berlangsung hingga awal abad ke-20 atau sekitar tahun 1905. Perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang. Selain Belanda, rakyat Kalimantan juga melakukan perlawanan terhadap Jepang. Hal ini terjadi pada tahun 1940-an di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Jepang pertama kali mendarat di Kalimantan Barat pada Februari 1942. Sekitar 2 tahun kemudian terjadi pembunuhan massal bermula dari informasi yang diterima pihak Jepang bahwa akan muncul perlawanan. Jepang pun mulai melakukan penangkapan pada tokoh-tokoh masyarakat. Mulai Oktober 1943 sampai Juni 1944, Jepang melakukan eksekusi orang-orang yang ditangkap. Puncaknya terjadi pada 28 Juni 1944 yang kemudian dikenal dengan peristiwa Mandor. Mandor adalah sebuah wilayah kecil yang berjarak sekitar 88 km dari kota Pontianak. Diperkirakan ribuan orang tewas dibantai tentara Jepang dalam periode itu. Di pihak suku Dayak terjadi juga konflik dengan tentara Jepang, konflik dan pembantaian. Akhirnya, pada tahun 1944, orang-orang Dayak di Kalimantan Barat mulai melakukan perlawanan rakyat Kalimantan. Namun sayang, hal itu tidak mengancam kekuasaan Jepang sama sekali. Kisah pasukan hantu Dayak paling ditakuti tentara Belanda. Senjata saktinya melegenda.
Sejauh ini senjata populer yang dipakai oleh pasukan Indonesia melawan pasukan Belanda adalah bambu runcing. Romantisme terhadap bambu runcing sangat kuat sehingga melupakan senjata lain yang tidak kalah menarik untuk dibahas. Pada era perjuangan tersebut, tepatnya di Pulau Kalimantan, pulau terluas di Indonesia ini menyimpan kekayaan yang sampai sekarang masih dilestarikan oleh suku Dayak. Pada masa Belanda, suku Dayak melakukan perlawanan dengan senjata khasnya, sehingga disebut sebagai pasukan hantu. Kisah senjata mematikan dan pasukan hantu di suku Dayak inilah yang menarik untuk ditelisik lebih jauh. Berikut adalah ulasannya. Keganasan suku Dayak. Pada masa penjajahan, pasukan Belanda sangat superior ketimbang pasukan tanah air, khususnya suku Dayak. Hal ini karena Belanda mempunyai senjata yang memadai untuk melakukan peperangan dan intimidasi. Namun, berbeda ceritanya ketika Belanda masuk ke pedalaman Kalimantan. Di sana terdapat suku Dayak yang jauh lebih ganas ketimbang pasukan Belanda. Pasukan Dayak Kalimantan memiliki senjata ampuh yang sangat mematikan. Senjata ini sampai sekarang melegenda dan menjadi salah satu senjata yang ditakuti oleh pasukan Belanda. Senjata sumpit suku Dayak. Senjata yang melegenda dan bisa memukul mundur pasukan Belanda tersebut adalah sumpit, atau yang juga disebut sebagai damek. Suku Dayak mempunyai senjata yang dikenal sebagai sumpit sebagai alat untuk berburu. Sumpit itu bukan sumpit biasa. Sumpit yang digunakan oleh pasukan Dayak sebagai senjata adalah sumpit beracun. Pasukan Dayak akan mengolesi mata anak sumpit dengan getah pohon ipuh atau pohon iren yang beracun. Sumpit terbuat dari pohon kayu yang memiliki bentuk bulat dengan panjang yang mencapai 2 meter. Diameter batangnya 2 cm dan diameter lubang sekitar 1 cm. Sedangkan peluru sumpit yang diolesi racun terbuat dari bambu atau sejenis pohon palm tua. Pasukan hantu suku Dayak. Pasukan yang disebut sebagai pasukan hantu di sini adalah suku Dayak. Ada 2 alasan mengapa pasukan suku Dayak ini sangat menakutkan dan mematikan sehingga disebut sebagai pasukan hantu. Pertama, suku Dayak memiliki pemahaman tentang hutan yang sangat baik. Mereka adalah penduduk asli Kalimantan, sehingga pasukan Dayak sangat lihai dalam menguasai medan peperangan. Kedua, pasukan suku Dayak tentu saja memiliki senjata yang mematikan, yaitu sumpit. Berkat kesenyapan dan kemampuan suku Dayak dalam mematikan lawan, maka pasukan tersebut cukup pantas jika dinamakan pasukan hantu. Pasukan Belanda tidak menyerang ke pedalaman. Berkat keganasan dan kengerian senjata yang dimiliki oleh suku Dayak, maka masyarakat pedalaman Kalimantan bisa hidup dengan nyaman tanpa intervensi dari orang asing. Kemampuan suku Dayak dalam menyerang musuh dapat membuat pasukan Belanda tidak menyerang ke pedalaman Kalimantan. Mereka hanya ada untuk menguasai kota-kota besar. Itulah fakta sejarah tentang suku Dayak dan kemampuannya dalam berperang saat era penjajahan. Semoga era yang mengerikan seperti itu tidak terulang kembali. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Buat kamu yang belum subscribe channel ini, tolong subscribe ya. Semoga kamu dan orang-orang tercinta selalu diberikan kebaikan dalam hidup. Amin.